Jumat. Terlebih dahulu kami dari Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya akan menyampaikan beberapa hal laporan. Yang pertama mengenai laporan keuangan rutin Masjid Baitur Rahman Bang Raya per Jumat. Keuangan rutin tanggal 12 Mei sampai dengan 18 Mei tahun 2023. Untuk saldo awal sejumlah Rp13.835.086 dan untuk penerimaan Jumat 12 Mei 2023 sejumlah Rp5.016.000. Total penerimaan saldo lalu Rp18.851.086. Untuk pengeluaran peribadatan, kebersihan, pak, konsumsi subuh, honor jaga malam, beli baterai termasuk overbook kasren, sehingga total pengeluaran Rp7.937.000. Kalau kita lihat di sini memang ada gap agak sedikit kurang balance antara penerimaan dan pengeluaran. Mungkin bapak-bapak heran masjid sebesar ini kenapa kasnya tuh selalu tidak penuh, karena memang setiap Jumatnya bahkan setiap harinya para takmir bekerja keras untuk senantiasa mengeluarkan apapun yang didapat dari bapak-bapak sekalian, sehingga insya Allah tidak ada sempat dana dari bapak-bapak yang terendap lama-lama di masjid ini, dalam artian langsung dibelanjakan dan diberikan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan juga pembangunan di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Sekali lagi insya Allah berapapun jumlah yang bapak dan hadirin sampaikan, berikan langsung dipergunakan untuk keperluan ibadah dan juga pembangunan di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Selanjutnya keuangan pembangunan sampai dengan tanggal 12 Mei dan juga 18 Mei 2023. Saldo awal berjumlah Rp35.028.158. Untuk penerimaan dari Bapak Dedi Irawan 300.000, Bapak Slamet Wahyudi 100.000, Ibu Yeni Kusmianti 200.000, hamba Allah 20.000, Bapak Abdul Somad 200.000, Ibu Sari Syuriah 1 juta rupiah, Bapak Rudi Mulia 10.000, Umi Pipi 1.722.000, overbooking dari Kasrutin 1.428.000 rupiah. Total penerimaan 4.980.000 dan saldo lalu sejumlah 40.008.158 rupiah. Dan untuk pengeluaran 16 unit kipas kita beli, mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak sudah menyaksikan ini kipasnya sudah kita beli, masih yang standar 2.308.000, jasa bank 6.500, bayar PLN dan HDMI Rp5.233.210, stop kontak 10 pieces 350.000, double tip 96.000, cadangan bayar karpet 30 juta, sehingga total pengeluaran minus Rp39.993.710 dan saldo sekarang berjumlah Rp2.014.448. Sekali lagi Bapak-bapak, pada kesempatan ini kami dari Masjid Baitur Rahman mengetuk dan juga mengajak hati Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian untuk senantiasa berusaha membangun istana di surga dengan cara berpartisipasi, ikut turut dalam pembangunan dan juga peribadatan. Kami sangat senang Bapak-bapak telah hadir di sini dan insya Allah demi kenyamanan dan juga ketentraman kita bersama, ada baiknya juga turut serta untuk dalam rangka pembangunan Masjid Baitur Rahman dengan berdonasi berapapun. Sebagai informasi, beberapa hari yang lalu ada juga Ustazah dari Jakarta, Umi Pipik, istri dari almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, turut hadir di sini dalam rangka untuk juga mensiarkan dakwah dan juga membantu menggalang dana pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Alhamdulillah Bapak-bapak, sejak tanggal 18 Mei 2023 sholat maghrib kita telah mulai menggunakan lantai 2 secara permanen, yang tentunya
Kita rasakan sendiri, mungkin belum memaksimalkan kenyamanan. Tentunya masih banyak kekurangan, diantaranya keperluan yang mendesak dibutuhkan untuk pemasangan 10 unit jendela yang teralinya serta minimal ada 2 unit AC standing untuk sekali lagi kenyamanan kita dalam beribadah. Insya Allah kami yakin dan percaya di antara jemaah sekalian tentunya akan terketuk hatinya ingin juga turut serta dalam pembangunan Masjid Baitur Rahman dan melengkapi kekurangannya. Selanjutnya bagi para jemaah yang ingin infak kaligrafi Quran masih tersedia 96 halaman lagi. Bagi jemaah yang tergabung untuk pak untuk segera registrasi paling lambat tanggal 31 Mei tahun 2023. Dan untuk yang ikut kurban hewan sapi secara kolektif masih dibuka pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 dengan ketentuan 3 juta per orang. Bapak-bapak serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan bagi yang berinfak untuk Masjid Baitur Rahman Bang Raya, semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala baik pribadi maupun keluarganya, dan bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, dan yang telah meninggal insya Allah Allah akan tempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil umul Quran kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir, sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati beribadah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Dan untuk yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah yang kami muliakan Ustadz Khairuzal SPDI yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Demikian dari kami mewakili Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Bendahara Palembang 19 Mei 2023, Bendahara Bapak Dr. Andes Haji Samsu Anwar, dan Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Kalau nak imam dia, resipannya taruh di kantong. Oh. Langsung. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وفضل وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami berwasiat kepada kami pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya sekuat tenaga kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang bersamaan pula kita berupaya sekuat tenaga kita untuk bisa menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita telah berada di penghujung bulan Syawal, yang berarti Ramadan baru saja berlalu dari hadapan kita. Mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan tidak menurun pula kualitas iman dan takwa yang telah kita raih selama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan berlalunya Ramadan tidak menurun pula kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, untuk meraih iman dan takwa dan meningkatkan ibadah selama di bulan suci Ramadan itu masih terbilang mudah, karena memang Ramadan membawa aura positif perubahan yang sangat besar dalam sisi psikologis, mental, kejiwaan dan rohani kaum muslimin. Selama Ramadan hampir kita semuanya kaum muslimin bergerak
meningkat motivasi dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan semangat kita memuncak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Ramadan dirasakan sebagai bulan yang dimuliakan Allah dalam diri setiap kaum muslimin dan kaum mukminin. Namun hadirin rahimakumullah, PR kita adalah ketika berlalu bulan suci Ramadan, masihkah kita mampu untuk menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah? Setelah berlalu Ramadan, masihkah mampu kita untuk menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah hadirin rahimakumullah yang menjadi PR kita semuanya. Dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan bahwasanya iblis laknatullah alaih setiap tanggal 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, iblis laknatullah alaih berteriak, marah, meraung-raung sehingga berkumpullah seluruh pasukan dan bala tentara iblis mengeliling iblis seraya bertanya, wahai junjungan kami, wahai pimpinan kami iblis, apakah gerangan yang membuat anda berteriak-teriak, marah dan murka seperti ini? Iblis laknatullah alaih menjawab, wahai tentaraku, wahai rakyatku, ketahuilah sesungguhnya hari ini 1 Syawal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin yang berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Susah payah selama ini kita berusaha membisikkan, menggelincirkan Bani Adam agar tergelincir, terperosok dalam jurang perbuatan dosa dan maksiat. Berjuang kita selama ini agar Bani Adam terjatuh dalam perbuatan kemungkaran, kesyirikan dan sebagainya. Namun pada hari ini 1 Syawal, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Dosa-dosa kaum muslimin diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Inilah yang membuat aku murka, kata iblis laknatullah alaih. Lalu bertanya tentara dan rakyat iblis, lalu wahai junjungan kami, apa gerangan yang bisa kami lakukan? Kata iblis, wahai tentaraku, wahai rakyatku, mulai hari ini dan seterusnya kalian berjuang kembali untuk menggelincirkan Bani Adam dengan cara apa? Dengan cara membuat mereka lalai, lupa dan terlena dengan kelezatan kenikmatan dunia. Kalian penuhi lambung-lambung mereka dengan makanan dan minuman, sehingga terpenuhnya lambung dengan makanan dan minuman, maka syahwat mereka akan naik memuncak. Begitu naik syahwat mereka, kalian akan mudah membisikkan, menggelincirkan mereka kembali jatuh terperosok pada jurang perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin rahimakumullah, maka kewajiban kita adalah menjaga kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah, menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Beliau berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku ini pasti, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk memasukinya. Waqila, bertanya pada sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Qala, menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang-orang yang mentaatiku, kata Rasulullah, itulah yang masuk surga. Sementara orang-orang yang enggan mentaatiku, itulah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, taat dalam beragama, kita tidak butuh harta sebenarnya. Karena berapa banyak orang-orang yang berharta tidak menjadikan dia orang yang beriman. Malah sebaliknya, hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah,
jauh dari agama, jauh dari masjid. Begitu pula untuk kita menjadi manusia yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat pada agama, tak butuh juga pada kesehatan. Karena berapa banyak orang-orang yang diberi Allah kesehatan tubuhnya, jasmaninya, fisiknya, sehat, segar bugar, kuat, namun kesehatan tubuhnya, jasmaninya malah tidak membuat dia taat pada Allah. Namun sebaliknya, kekuatan tubuhnya, kesehatan tubuhnya malah dia jadikan untuk sarana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin, apa yang kita butuhkan untuk menjadi manusia yang taat? Untuk menjadi manusia yang taat adalah kita butuh kepada iman. Hadirin rahimakumullah, iman inilah yang nanti insyaallah membimbing kita untuk selamat dunia dan akhirat. Iman inilah yang menuntun kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang taat? Jawabannya adalah harus kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang istimrar, amal yang didawamkan, amal yang diistiqomahkan terus menerus, wa in qalla, walaupun kecil nilai amal itu. Hadirin, milikilah sebuah amal ibadah yang anda istiqomah dengan ibadah itu, maka insyaallah ibadah yang anda istiqomahkan itu akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa tahu dari amal anda yang istiqomah Allah ridha, maka amal itu menghantarkan anda masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda punya ibadah yang istiqomah, umpama anda bersedekah sehari 1.000 rupiah, tak masalah. Yang penting anda istiqomah, komitmen sehari sedekah 1.000 rupiah, tiap hari anda sedekah, maka nilai amal anda itu adalah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Anda senang dengan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud alaihi salam, istiqomahlah dengan ibadah itu. Insyaallah ibadah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda suka salat duha sehari 2 rakaat, istiqomahkan dengan salat sunnah duha 2 rakaat, maka insyaallah amal yang istiqomah itu akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, menjadi istiqomah itu berat karena dia harus dipaksa. Tapi yakin dan percayalah, awalnya dipaksa, maka lama-lama dia akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka dia akan mencintai ibadah. Kalau dia sudah mencintai ibadah, maka hatinya akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Kita gunakan sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita ini menjadi manusia yang istiqomah dengan ibadah, istiqomah dengan keimanan, istiqomah dengan ketakwaan, istiqomah dengan ibadah yang selama ini telah kita lakukan semata-mata berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah ittaqullaha fima amara antahu amma nahakum wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kursihi
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة وتقبل عبادتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك الكريم اللهم صحح أجسادنا في الصحة وعافية وسلامة ونور قلوبنا بهداية القرآن وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله وجعلنا من الصالحين صووا صفوفكم استقيموا واعتدلوا luruskan dan dapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة وتقبل صلاتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك الكريم اللهم اصلح أجسادنا في الصحة وعافية وسلامة ونبر قلوبنا بهداية القرآن وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم يا مجيب السائلين استجب دعاءنا كما وعدت في قولك ادعوني استجب لكم إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم